Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Merlanda dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas D, NIM 126304202134, mata kuliah Ilmu Dakwah. Di sini saya akan berpresentasi dakwah dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Secara bahasa, dakwah dalam bahasa Arab berasal dari kata da'i, yaitu dakwatan, berarti menyeru, memanggil, mengajak, menjamu. Yang pertama, segi istilah, definisi dakwah menurut para ahli adalah: 1. Syekh Ali Mahfud dalam kitabnya Hidayatul Musyridin, pengertian dakwah adalah mendorong manusia agar berbuat kebajikan dan petunjuk menyuruh berbuat yang ma'ruf dan melarang yang mungkar agar mereka dapat membahagiakan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, Abu Bakar Aceh. Menurut Abu Bakar Aceh dalam bukunya Psikologi Dakwah, dakwah adalah perintah mengadakan seruan kepada manusia yang kembali dan hidup sepanjang ajaran Allah yang benar, dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Yang ketiga, Nadir Khatib Bandaro. Dalam bukunya yang berjudul Suatu Studi tentang Ilmu Dakwah, Tablik menuju para dai profesional, dakwah adalah aktivitas yang dilakukan dengan sadar dan sengaja dalam upaya meningkatkan taraf hidup manusia yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul oleh seseorang, sekelompok orang secara sadar dan dalam upaya menimbulkan pengertian, kesadaran, dan pengalaman terhadap agama Islam. Yang keempat, M. Arafin. Dakwah adalah yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain, baik secara individual maupun secara kelompok, supaya timbul dalam dirinya satu pengertian, kesadaran, sikap penghayatan, serta penghayatan terhadap ajakan agama Islam sebagai message yang menyampaikan kepadanya dengan tanpa adanya unsur-unsur pelaksanaan. Yang kedua adalah subjek dakwah. Subjek dakwah adalah pelaku atau orang yang melakukan. Dalam bahasa Arab, subjek dikenal istilah da'i. Da'i surat Al-Baqarah ayat 186. Dalam surat ini subjek dakwah adalah seorang hamba, siapa saja, yang berdoa kepada Allah, dan ini digolongkan kepada subjek da'i fardiyah atau individu. Dalam surat Yunus ayat 25, subjek dakwah dalam surat ini adalah Allah yang mengajak manusia kepada surga. Dalam banyaknya ayat Al-Quran yang membahas subjek dakwah tidak hanya orang tertentu saja, melainkan seluruh muslim. Yang ketiga, ada objek kajian dakwah. Yang pertama, dalam kajian ilmu dakwah, objek dakwah disebut dengan kajian istilah madu. Yang kedua, manusia sebagai sasaran dakwah atau manusia sebagai penerima dakwah. Yang ketiga, sasaran dakwah berdasarkan segi iman dibagi menjadi dua. Yang sudah beriman disebut umat jabah, dan yang belum beriman disebut umat dakwah. Yang keempat, dari segi status sosial ekonomi, madu menjadi kelompok elit dan kelompok lemah dan bertindak. Yang terakhir, ada objek kajian selain manusia yang mencakup golongan jin. Yang keempat, ada materi dakwah. Materi dakwah meliputi akidah syariah dan akhlak. Abdul Musur Mulkan menambahkan bahwa yang menjadi materi dakwah adalah tantangan Kristen terhadap Islam, kegiatan-kegiatan diam dari Buddhisme di Indonesia, kelemahan Islam dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan hukum, keadaan sebagian umat Islam yang hampir menyerupai masa abstrak yang kehilangan tegangan batin, lemahnya sikap amar ma'ruf, nahi mungkar, pandangan dan tujuan hidup Islam. Yang kelima, ada metode dakwah. Al-Quran mempunyai fungsi lain dalam kehidupan Islami. Fungsinya sebagai metode aktivitas bagi kehidupan muslim, undang-undang hukum dan tansyri bagi masyarakat muslim atau bagi negara muslim. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran agama Islam tersusun sedemikian rupa
menjadi petunjuk dalam menjalankan waktu kehidupan. Dakwah dalam Al-Quran berarti ajakan kepada kebaikan, yaitu ajakan kepada agama Islam membangun masyarakat madani yang hurani, selalu dalam amal ma'ruf nahi mungkar. Sekian presentasi saya. Apabila ada kelebihan atau kekurangan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.